Halo Antv Lovers, ketemu bersama saya Nzi Ardi Winata. Dewasa-dewasa ini uang digital atau yang biasa disebut dengan uang kripto ini lagi in banget, lagi happening banget. Nah tentunya banyak yang belum tahu, termasuk saya juga belum sebetulnya tahu ya, tapi belum paham atau mungkin juga belum ngerti. Nah tentunya biar paham lebih jauh tentang apa itu uang kripto, kebetulan bersama saya sudah ada salah satu bisa dikatakan apa ya? Blockchain entusias ya Om ya dari Boleh, komunitas pembelajar Rantai blockchain. Kota. Betul sih ya, betul. Nah, jadi komunitas Rantai Kota ada Mas Daeng Ali atau manggilnya Daeng Ali aja? Daeng Ali aja. Daeng Ali aja. Oke, Daeng berbicara soal aset ataupun juga kripto ya yang sekarang ini tentunya lagi in banget tentang yang namanya uang kripto. Sebetulnya apa sih cryptocurrency itu? Kita sadarnya bahwa orang tahu kripto itu dari trading. Betul. Semua orang biasanya masuk ke kripto dari trading, Mhm. lebih detail lagi ke blockchain, Oke. ke Bitcoin maksud saya. Mhm. Nah, orang belum tahu bahwa Bitcoin itu sebenarnya dasar dari blockchain. Dasar dari blockchain. Jadi blockchain dulu dasar utamanya, Mhm. Bitcoin itu lahir dari blockchain yang utamanya ini. Oke, baik, Nah, baik. karena banyak orang taunya jual beli uang kripto, Mhm. jadinya banyak yang sadar bahwa satu-satunya dunia tentang kripto adalah Bitcoin doang. Bitcoin. Padahal enggak. Enggak juga Ada ya. 17 ribuan kripto selain Bitcoin Sejauh ini sampai hari ini. luar biasa. Tapi memang kalau misalkan Bitcoin ini benar yang paling pertama Om. Karena kan Ya, kalau misalkan saya baca tahun 2008 dia ya. memulai seperti itu. Itu yang paling pertama memang. Jadi, Bitcoin adalah uang kripto pertama di dunia. oke. Kita sebutnya Bitcoin, nanti selain Bitcoin disebut altcoin, alternative coin. Tapi memang kalau misalkan secara katakanlah apa namanya ya, bisa dikatakan harga, memang Hmm. Bitcoin ini paling mahal sejauh ini. Iya, market cap-nya paling Mhm. tinggi nomor satu. Iya, Di bawahnya ada Ethereum, ada BNB, oke. banyak dan 17 ribu tadi. 17.000 Nah, tadi. orang belum sadar bahwa ada yang namanya uang kripto, ada Mhm. yang namanya aset kripto. Oh, oke, uang kripto sama aset kripto. Nah, boleh satu-satu. Kalau misalkan uang kripto itu selain yang barusan disebutin, apa lagi? Jadi, kalau uang kripto berarti kan uang ini dijadikan alat pembayaran. Oke. Di Indonesia belum boleh. Jadi di Mhm. Indonesia dilarang menjadi alat pembayaran, jenis kripto apapun termasuk Bitcoin. Oke. Makanya diatur oleh Bapepti sebagai komoditi. Jadi uang kripto itu di Indonesia dilarang menjadi alat pembayaran, tapi komoditi boleh. Makanya diatur oleh Bapepti. Bapepti, oke. Jadi sebagai aset digital yang diperjualbelikan di exchanger yang sudah resmi disertifikasi oleh Bapepti. Makanya jual belinya harus melalui exchanger resmi. Oke. Nah, itu aset digital. Siap, siap, Dilarang menjadikan Bitcoin untuk beli kopi, dilarang. Nggak boleh. Iya, iya, Kalau iya. ada yang ketahuan bisa disidak. Oh, oke. Jadi sejauh ini belum istilahnya itu bisa dijadikan alat pembayaran, Belum. baru sebagai aset doang. Ya, Nah, itu mungkin yang bikin bingung orang-orang Om, termasuk betul. saya juga Betul. gitu kan. Kita uang kripto ini kan bisa dikatakan tak kasat mata gitu ya. Ya. Tapi kok harganya bisa mahal banget gitu. Kalau Imani kasat mata nggak? Kalau Imani sih sebetulnya uangnya enggak ya, tapi kan Nah, ada kartunya. nah, Mm-mm. di yang bedain kita sebutnya uang lama dengan Heeh. uang baru. Oh, oke. Uang lama itu kertas, logam, plastik, Mm-mm. kartu debit, kartu kredit, Iya. kita sebutnya uang lama. Oke. Uang baru tuh semuanya tentang kripto. Dari Bitcoin dan 17 ribu lainnya. Termasuk koin-koin artis yang lagi heboh ini. Oh. Disebutnya uang baru. Uang baru. Nah, untuk mengenal uang baru harus pahami dulu tentang blockchain-nya. Mm-mm. Jadi blockchain itu teknologinya. Oke. Sama kayak kita dulu nggak pakai internet, Iya. lalu pakai internet kemudian jadi bahan pokok. Sandang, pangan, papan, colokan, internetan. Nah, sama. Nanti Oke. blockchain juga menjadi bahan pokok kita. Bahan pokok kita. Sumber utama kita mencari rezeki maupun melindungi aset digital. Nah, orang-orang banyak sadar tentang kriptonya doang. Siap. Padahal selain kripto itu banyak lagi. Jadi blockchain bukan cuma kripto, kripto bukan cuma trading, Oke. trading bukan cuma Bitcoin. Jadi sebetulnya dasarnya itu adalah blockchain tadi Blockchainnya. ya, betul betul. Makanya harus paham blockchainnya untuk menikmati inovasi-inovasi lain Siap. selain kriptonya. Tapi mungkin boleh dong secara awam gitu Kak Daeng ini kalau misalkan ngomongin soal blockchain ini sejarahnya seperti apa sih dan bagaimana begitu Oke. ininya? Jadi ada 5 teknologi yang kita rasain hari ini. Ya. Ada teknologi komputer, Mm-mm. ada teknologi internet, Baik. ada teknologi digital, yang keempat nih yang blockchain, Ya. dan yang kelima kuantum. Kuantum itu baru lagi. Hari ini udah ada, Oh, udah kita tuh mulai. telat 7 tahun sebenarnya. Oh,
begitu. Kalau baru belajar Bitcoin hari ini, kita telat 12 tahun. Wah, iya. Karena memang awalnya tahun 2008 ya. Iya, Bitcoin Baik. lahir 2008. Siap. Harusnya orang udah mulai kenal kripto dan Bitcoin melalui Bitcoin ke blockchain tahun 2008. Jadi terlambat. Tapi ya better late than never kan. Yes. Nah, hari ini orang sadar, nanti semua orang udah sadar bahwa gue bisa nih bikin kripto sendiri. Jadi setiap orang itu nanti punya idenya jadi kripto. Oh. Jadi gitu. Mas MZ ini misalnya kalau komunitas saya udah kuat, Iya. saya bisa bikin kripto MZ. Setiap artis boleh bikin kripto sendiri asal komunitasnya udah kuat. Udah kuat. Mau baik. harga berapa, mau dijual berapa, itu ntar harga komunitas aja. Kesepakatan, makanya nama konsensus di blockchain. Oh begitu. Jadi kalau misalkan untuk soal harga tidak ditentukan oleh misalkan badan atau Enggak. oh iya karena kan kalau misalkan Pasar. oh iya kalau uang kripto kan tidak terikat sama negara ya Om ya Enggak. peraturan negara Iya, nggak ada dia sama bebas. sekali. Justru karena desentralisasi, nggak ada yang bisa ngatur. Kalau Baik. sentralisasi, ada yang ngatur. Baik. Berapa jumlah uang beredar rupiah di Indonesia, ada yang ngatur. Betul. Tapi berapa jumlah kripto yang ada di Indonesia, nggak ada yang ngatur, tapi diatur, diawasi oleh Bapepti. Cuma ada 229 kripto yang boleh diperjualbelikan di sini. Di Indonesia itu. Melalui 12 exchanger tadi. Siap. Berarti sejauh ini baru ada 200 yang resmi ya kurang lebih ya. 229 yang resmi. Dengan 12 exchanger. Baik. Nah kalau misalkan di Indonesia sejauh ini perkembangannya seperti apa nih? Wah, ini yang seru. Ah. Jadi hari ini, per Desember 2021 kemarin, Iya. ada 11,2 juta pemilik rekening kripto Oh, di Indonesia. oke. Siap. 11,2 juta. Padahal pemilik rekening saham baru 6,7 juta. Jauh sekali ya? Jauh. Setengah 2 kali lipat malah. Jadi orang mulai sadar tentang kripto, apalagi e-money. Iya. Jadi udah ada 859 triliun uang berputar tahun 2021 doang di kripto. Oke. Sementara di e-money baru 34,9 triliun. Jomplang nih. Jomplang banget, Tapi betul. indahnya kripto ini, anak mudanya Iya. mulai sadar, ekosistemnya mulai kebuka, Iya. dan bagaimana kripto dan blockchain inovasinya luar biasa. Ntar ada NFT, ntar ada DAO, Iya, ntar ada iya. metaverse gitu. Itu heboh banget. Siap. Berarti, tapi ini mungkin yang bisa menjadi salah satu perhatian Om. Ini kan sejauh ini kan perkembangan Indonesia sebetulnya bisa dikatakan cukup pesat ya. Sangat pesat. Tapi kadang kala mungkin yang membuat kayaknya adem ayem aja mungkin pemberitaan kali ya. Sebenarnya malah Malah lebih sering. kita bantuin Heeh. media supaya lebih cerdas nguliknya. Jadi jangan misalnya ada orang tertipu di penambangan kripto. Iya. Padahal ternyata beli robot trading, bukan Oh, nambangnya. Betul. Jadi sebenarnya selain trading, ada yang namanya mining, Iya. nambang. Ada yang namanya staking, itu kayak deposito. Betul. Jadi semua layanan perbankan di kripto bisa disediain. Bahkan lebih dari itu. Makanya ada mining, trading, staking, ada lending, borrowing, Iya. bidding, swapping, farming, minting, dan shifting. Ini shifting ini cara bikin kripto sendiri. Oh, banyak sekali berarti ya. Banyak, makanya jangan sampai tersesat di trading doang. Nah, karena yang selama ini sejauh ini yang sering kali dipromosiin ya kan oleh public figure ya kebanyakan kan trading gitu. Ya. Makanya kalau orang sadar masuk ke blockchain melalui Bitcoin, Iya. biasanya mereka akan fokus ke tradingnya. Kita bantuin masyarakat. Iya. Hai, bukan cuma trading, trading bukan segalanya. Iya. Hari ini ada anak muda bangun tidur nambang. Dia cuma perlu 3 modal kan? Iya betul. Laptopnya nyala, internetnya akses, Iya. listriknya ada. 3 modal ini dia udah bisa dapat uang kripto. Setiap detik di blockchain bernilai. Siap. Jalan, dia keluar rumah jalan-jalan. Ada juga namanya geomining. Makin jalan jauh, makin dapat uang banyak. Oh, kok bisa? Iya, karena geomining ini blockchain yang bisa menambang perjalanan kita. Oh. Dari Jakarta ke Surabaya, nyalain geominingnya, bolak-balik lagi ke Jakarta, Iya. udah bisa dicairin buat bayar bensin sama tol. Oh, oke. Kalau sekarang kita di dunia digital pakai aplikasi Google Maps, dapat uang nggak? Keluarin data sih. Keluar data, malah keluar uang gara-gara pakai data yang pakai di blockchain. Kebalikannya? Nggak, kebalik. Oke. Setiap langkah kita dapat uang, setiap detik kita berharga. Makanya sayang kalau masyarakat nggak tahu blockchain. Iya. Nah, apa yang harus dipersiapkan nih Om buat tentunya kita invest di kripto ini begitu? Sebenarnya ya uang ya. Uang ya, betul. Modal ya yang paling pertama, yang paling penting Tapi betul. ingat tadi yang 3. Jadi orang juga sering nanya ke saya, Iya. itu si kripto itu yang bayar siapa? Bapak jangan pahami yang bayar siapa Pak. Iya. Karena di kripto itu modal 3 tadi itu udah jadi uang. Oke. Listrik, gadgetnya Iya. atau handphonenya, dan paket datanya. Ini kan Paket semua pakai uang nih. Iya, betul. Nah dari uang ini
orang yang nggak kenal blockchain cuma tersesat di digital, Iya. dia keluar jadi konsumtif doang. Di blockchain dia jadi produktif. Oke. 3 ini menambang, ada 10 strategi nambang. Geomining, makin jalan jauh makin dapat uang. Siap. Ada video mining, tiap nonton video dapat uang. Kalau di dunia digital kan nonton video yang dapat uang kreatornya. Iya. Yang di sini yang nonton dapat uang. Oh, oke. Ada kuota mining. Kita sering beli handphone, Iya. paket data, Betul. beli 10 giga, pakai cuma 2 giga. 8 giganya kemana? Bisa di mining. 8 giga yang udah Baik. kita beli nggak jadi uang. Nanti Siap. ada edu mining, sering-sering jawab soal dapat uang juga. Jadi uang kripto tuh luar biasa. Sayang banget kalau anak Indonesia nggak tahu caranya. Nah, selain modal Om, ini bagaimana cara kita masuk ke situ? Harus daftar dulu, biasa bikin akun kah atau bagaimana Oke. begitu? Standarnya semua orang kalau masuk dunia internet kan bikin email. Iya. Nah, kalau masuk ke dunia blockchain, kalau dia kenal kripto, dia bikin dompet kripto. Baik. Banyak sekali. Di handphone saya aja 47-an aplikasi Iya. untuk dompet kripto doang. Luar biasa. Banyak dong ini. Banyak, makanya handphone khusus dia kalau buat blockchain. Di semua berarti ini. Ada di sini semua. Jadi Oke. makanya waktu orang sadar Iya. tentang, oh saya selama ini pakai digital, nggak dapat uang malah keluar uang. Iya. Mereka harus tahu di blockchain kita dapat uang. Cara pertamanya di digital adalah kita punya email. Iya. Di blockchain kita punya dompet digital. Dompet digital itu. Nah, itu Nanti- kalau misalkan kita daftar itu cuma daftar doang kah atau mungkin harus invest juga misalkan berapa nyetor gitu? Nanti di dompet digital itu kayak ada promo-promonya. Ya di Indonesia katanya ada 12 exchanger tuh. Ada Oke. dompet di exchanger namanya. Tapi ada juga dompet yang taruh di handphone kita. Siap. Bahkan dompet kita nanti bisa dalam bentuk kayak flash disk gitu. Oh. Namanya hot mining hot wallet Hot wallet, atau oke. cold wallet gitu. Nah, itu dompet bentuk fisik itu bisa Iya. kita bawa-bawa jika flash disk. Kita punya 3 BTC, kita punya 2 ETH ada Iya. di situ semua. Nah, nanti sesuai dengan dompetnya, promonya ada apa ikutin. Oke. Ada kalau Anda sharing dapat komisi. Jadi afiliator yang lagi rame kemarin Iya, nih, iya. di kripto tuh juga lebih kaya raya sebenarnya. Oh. Jadi jangan cuma jadi afiliator yang Yes. nipu-nipu. Betul, Kalau betul. serius pun jadi afiliator di blockchain lebih asik. Lebih asik lagi. Jadi kalau di dunia blockchain itu kita sebutnya kalau Anda mau jadi miliarder, silahkan mainnya di era internet. Oke. Kalau mau jadi triliuner, mainnya di digital. Digital. Tapi kalau di blockchain harus jadi quintilioner. Wah, siap. Lebih banyak Lebih atas lagi ya. daripada triliuner, lebih Betul. banyak lagi. Nah, bagaimana ini tips dan triknya Om kalau misalkan kita pengen tentunya katakanlah berinvest atau mungkin bermain di uang kripto Ya. ini? Secara prinsip belajar itu yang pertama. Oke. Jadi istilahnya saya nih udah dari 15 tahun yang lalu nyemplung. Saya aja masih ketipu-tipu istilahnya. Oh, sering? Sering. Oh, oke. Tapi ketipu itu justru kita jadi tahu modusnya sama modul belajarnya. Oke. Jadi kita tahu, oh saya pernah ketipu di Telegram gara-gara orangnya bilang Anda ikut ini saya kasih komisi, Oke. saya ketipu. Oh. Jadi jangan berpikir juga harus yang instan-instannya, Iya. enak-enaknya, enggak. Di dunia kripto juga harus cerdas Iya. ngelihat peluangnya, tapi juga harus tabulu namanya. Tahu lebih dulu. baik. Supaya apa? Kita riset. Riset dulu. Jadi jangan kita sebut itu namanya terasi busari. Apa itu? Tetap riset sendiri, Ya. bukan saran investasi. Oh, oke. Jadi kalau saya cerita sebuah kripto di komunitas kita rantai kontak, saya bilang kamu lihat kripto ini. Iya. Saya nggak pernah bilang ayo beli, nggak. Iya. Nanti kalau beli lagi pada jatuh Betul. harganya saya dimarahin. Saya nggak. Saya bilang terasi busari. Siap. Tetap riset sendiri, bukan saran investasi. Oke. Selain belajar apalagi mungkin Om? Oke, setelah belajar gabung di komunitas. Gabung di komunitas ya. Penting punya komunitas karena setiap hari kita baca berita. Siap. Kita lihat pengalaman orang. Ada murid saya staking Iya. dapat 500 juta. Ada murid saya jual NFT aja dapat 250 juta. Oh, Nah, oke. kayak gini-gini nih harus kita baca dan kita tahu supaya kita ntar tanya ke dia, Iya. caranya gimana. Udah belajar, gabung komunitas, yang terakhir upgrade terus sama knowledge dan skill kita. Baik. Jadi sebetulnya kalau misalkan untuk masalah belajar di kripto ini bisa dikatakan terus-terusan begitu ya? Terus-terusan. Sampai hari ini semua ada yang baru. Ada Web3 yang baru, Iya. ada DAO yang baru, ada NFT yang baru. Betul. Banyak banget. Nah, ini mungkin yang bisa bikin orang awam nih Om, termasuk saya misalkan, kan semakin banyak tentunya produk ya kan, termasuk semakin banyak pilihan itu kan bisa jadi membingungkan juga gitu Ya, kan. Ini betul. mana yang harus dipilih nih gitu kan, terutama orang awam itu kan pasti nggak pengen tertipu dong. Nah, ini mungkin ada kiat tersendiri selain Om tadi kan udah berkali-kali tertipu gitu. Iya, betul. Ini gimana? Jadi kalau kita bilang tertipu itu boleh, tapi jangan ketipu 2 kali. Oke. Gitu kan? Jadi ntar ada pola-polanya kok, ada kebaca kita pola-polanya.
Ada namanya TIP tuh, teknologi inovasi profesi. Siap. Teknologi blockchain melahirkan inovasi Bitcoin. Oke. Lalu lahir 10 profesi baru gara-gara Bitcoin lahir. Sama kayak dulu teknologi internet melahirkan YouTube, lahir Iya. YouTuber kan? Betul. Nah, 10 profesi baru ini itu setiap satu kripto lahir 10. Hari ini ada 17.000 kripto, berarti Iya. ada dikali 10. Baik, baik. Profesi-profesi ini itu bener-bener profesi yang bagus banget dipelajari. Yang penting itu adalah nanti kelihatan pola. Kalau dia mau nipu, polanya kelihatan. Oke. Makanya jangan selalu fokus ke harganya. Jadi kadang lihat kripto tuh kalau ada orang, ayo go to the moon, to the moon, to the moon, itu ngajakin orang masukin uang terus nih. Oh. Kadang-kadang kita harus hati-hati. Siap, siap, Tapi siap. kalau kita percaya projectnya, dilihat risetnya bagus, projectnya jangka panjangnya cakep gitu Iya. ya, timnya bagus, terus apa use case-nya bagus, studi kasusnya bagus, invest jangka panjang. Oh, Jadi gitu. walaupun Bitcoin itu kan kelihatannya begini kan tiap hari Iya, kan. betul. Padahal dari awal dia lahir dia terus naik. Nah, itu dia. Kadang kan dari harga ini kan sekarang udah 900 juta ya, Ya, Bitcoin itu pernah kan. 920 juta waktu itu. Iya. Dia aset digital yang 9 juta% dalam 10 tahun. Oh, itu luar Nggak biasa ada aset sekali. lain kayak gitu. Siap, siap. Itu baru Bitcoin ya. Betul. 17.000 lainnya juga belajar semua. Oke, jadi sebetulnya ini peluang bagus ya, Om. Semakin ke apa biasanya semakin ke sana berarti semakin Ya. mahal lagi begitu. Justru industrinya hari ini masih hijau, Iya. masih polos, masih unyu-unyu istilahnya. Oke. Kalau Anda nggak masuk hari ini, sayang banget. Siap, siap. Nah, berarti kalau misalkan Indonesia, misalkan dibanding dengan katakanlah Jepang, tertinggalnya udah jauh, jauh banget. Kita tuh kayak 5-10 tahun ketinggalan. Oh. Indonesia belum ada penambangan pakai pembangkit listrik tenaga panas bumi. El Salvador udah. Bahkan di El Salvador, negara pertama yang melegalkan Bitcoin. Oh Jadi, iya, buat alat pembayaran ya. buat pembayaran. Betul. Nah, Indonesia belum, masih jauh. Masih ngomongin CBDC, Iya. Central Bank Digital Currency, dan seterusnya. Jadi masih panjang. Iya, iya, Makanya, walaupun kita tertinggal, nggak apa-apa. Yang penting jangan keteteran. Jangan keteteran, betul betul. Jadi sebetulnya si Bitcoin atau mungkin uang kripto ini bisa digunakan sesuai kesepakatan kita harganya. Misalkan saya pengen beli handphone Om, misalkan 2 kripto boleh gitu. Kalau Boleh. setuju ya. Kalau setuju, kalau konsensus kita oke, Iya. kesepakatan kita oke, deal. Oh. Jadi istilahnya tuh kita sebutnya tekniknya kayak barter. Iya, betul. Justru barter tukar namanya. Iya. Jadi kita punya kripto juga namanya takar, tukar handphone, takar tukar kopi, itu juga bisa. Komunitas kita menjalankan konsep tukar. Oh, udah mulai jalan tuh di komunitas seperti itu ya. Kita punya kripto namanya takar. Iya. Udah ada 3 kedai kopi yang kalau teman-teman komunitas datang ke kopi itu tinggal bilang saya mau takar tukar kopi, dikasih kopi. Oh, Nggak pakai gitu. rupiah, tapi bukan beli kopi Siap. pakai kripto ya. Iya, iya, iya. Tukar kopi dengan takar. Tukar kopi dengan takar. Iya, iya. Ini kalau misalkan ngomongin soal barter kayak gini kayak balik lagi zaman dulu nggak sih, Om? Nah, itu indahnya. Iya, iya, iya. Jadi jangan-jangan sistem uang yang sekarang ini yang terlalu sentralistik itu justru malah tidak membuat kita bebas. Justru malah mungkin kembali ke barter adalah bagian dari kebebasan uang. Betul, betul. Karena kalau zaman hari ini orang taunya Bitcoin cuma jadi uang, Iya. no. Kalau mereka lebih ngedalami blockchain, mereka akan sadar bahwa ini bukan tentang uang. Iya, iya. Ini tentang gerakan. Siap, siap. Jadi bukan uang, bukan cuma aset, tapi gerakan perubahan terhadap uang. Itu. Oke, nah tadi sudah disebutkan kalau misalkan di Januari tahun sekarang ini kan udah 845 triliun ya yang 849 beredar triliun. gitu kan Iya. aset itu dibandingkan sama Imani yang cuma 34 berapa? 34 triliun. Nah, tapi yang bisa dikatakan ini kok kayaknya nggak kelihatan gitu. Memang Iya. emang seperti itu, senyap begitu. Karena industri keuangan terdesentralisasi atau Iya. decentralized finance ini memang nggak banyak orang yang mau nyemplung dan mau belajar serius. Orang Indonesia tuh maunya instan. Oke, betul. Beli 30 juta maunya di 100 juta dalam Iya. 3 bulan. Enggak, makanya banyak yang kejeblos, ketipu, tersesat di situ. Iya. Lihat dulu yang benar, belajar blockchain-nya juga, ngerti kriptonya juga, Iya. kapan kripto naik, kapan kripto turun, itu juga harus paham. Siap, siap, siap. Belajar, siap. makanya belajar. Iya, iya, iya. Nah, jadi kalau misalkan dibandingkan saya misalkan orang awam, Om, ini ada saham nih, ada uang kripto, mendingan beli uang kripto. Kalau buat sekarang pilihannya. Itu berat karena nanti orang saham bilang ini juga. Tapi gini, saya Iya, punya iya. murid yang waktu saya ajak dagang di kripto, Ah, dia bilang ini surga banget. Oke. Karena di kripto 24 jam, nggak kayak saham yang ada jam Jam tutupnya. ini ya betul. Terus pairingnya Iya. bisa banyak, 17.000 kripto tadi juga bisa pairing-pairing. Dan dia bilang lebih mudah diatur kalau ngelihat chartnya. Oh, oke. Tapi ingat sekali lagi, trader
trading bukan segalanya. Ada banyak sekali strategi-strategi lain untuk ngasilin uang di dunia kripto. Siap, siap. Nah, kalau misalkan berbicara soal cara mencairkannya itu seperti apa? Apa langsung datang ke rekening kah? Sepengalaman Daeng begitu ya? Kalau pengalaman saya punya satu platform peer to peer lending namanya, peer to peer namanya, bisa lending, bisa borrowing. Iya. Itu 2,5 menit langsung cair uangnya ke rekening bank kita. Oh gitu? Ya, Oh, 2,25 menit malah saya punya rekornya. Nah, peer to peer itu menghilangkan pihak ketiga. Jadi Mas transfer ke saya, Iya. langsung aja nggak usah ada pihak ketiga lagi. Nah, blockchain itu kekuatannya adalah itu. Di situ. Terbuka, transparan, terpercaya, terukur, Iya. tidak ada pihak ketiga. Oke, siap, siap. Jadi langsung aja kita peer to peer ya, seperti itu ya. Ha, ha, ha. Nah, itu berarti langsung ke rekening gitu kan uang kripto juga bentuknya atau rupiah? Enggak, langsung rupiah. Langsung rupiah? Nanti di atas, di platform kriptonya itu, di platform pasar kriptonya, kita bertukar-tukar di atas. Kalau udah mau nyairin, Iya. 2,25 menit tadi masuk ke rekening kita. Peer to peer. Oke, siap, Ini siap. jadi profesi baru nih. Iya. Jadi anak-anak muda hari ini mau jadi exchanger bisa Betul. jalankan konsep peer to peer tadi. Seru, ada 10 profesi baru Siap. yang lahir gara-gara blockchain dan kripto. Oke, siap, Trading, siap. miner, trader, miner, arranger, Iya. promotor, itu semua lahir dari profesi baru. Seperti layaknya YouTuber zaman Iya, dulu. baik, baik, baik. Oke, Om, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada anti Vapers, terutama yang muda-muda ini terkait dengan tentunya agar tertarik lah gitu Ya. kan berinvestasi misalkan mungkin di cryptocurrency ini. Oke, jadi Indonesia ini masih hijau, blockchain industrinya, terus kripto juga masih belum, regulasinya belum ketat banget, Iya. dan pemerintahnya tetap ngedukung kita. Jadi mari masuk ke industri ini, jalani semua profesinya, bisa cuan sambil rebahan. Oh, Jadi kita oke. bilangnya para pencari cuan, Siap. cuan sambil rebahan. Hmm. Jadilah generasi cerdas, belajar, berkomunitaslah, dan yang paling penting adalah tahu tempat kapan kita mesti menguntungkan dan mensejahterakan orang lain. Wah, Kripto tepatnya. siap, mantap sekali. Nah, itu dia Developers ya perbincangan kita dengan Daeng Ali yang tentunya dari komunitas Rantai Kota, salah satu blockchain entusias yang mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita bincangkan ini mengedukasi kita tentang bagaimana uang kripto itu bisa menjadi salah satu investasi dan juga aset Ya, masa depan. betul. Seperti itu. Baik, dan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.